uh, terus mengenang almarhum yang luar biasa itu pengajian juga tadi kita dengar. Iya. Kang Epi itu sosok yang Masya Allah, yang saya ambil pelajaran dari Kang Epi itu dia low profile orangnya. Semua ditemenin, termasuk ibaratnya kita nih yang adik kelas yang titik inilah itu dirangkul sama dia. Terus yang ke atas misalnya sama senior-seniornya juga dia banyak disayang sama senior-seniornya. Jadi Kang Epi itu apa ya? Ya seniman. Dia menjadi seorang penghibur yang baik ya dia itu. Ya Kang Epi itu kita banyak belajar lah sama dia. Ada cerita waktu itu kita lagi di kampus, Kang Epi datang mungkin habis syuting kali, dalam keadaan capek lelah sekali, tidur di tangga tuh, di trap itu, tangganya tuh dari semen tuh, konblok kayak gini, tidur dia begini, tidur. Terus saya bilang, Kang, ayo pindah ke kosan saya aja. Bilang aku di sini aja, mana dinyamukin gitu. Dan kita sering banget tuh lihat Kang Epi kalau kita ada kuliah pagi tuh, mungkin dia capek habis pulang syutingnya tidurnya di kampus itu. Dia mungkin ada kosan atau apa ya, tapi emang kampus itu buat Kang Epi dan kita semua tuh udah kayak rumah sendiri ya, rumah kedua. Lu bisa ceritain gimana? Ya, Kang Epi orang yang baik hati dan rendah hati, abot. Iya. Kalau iya benar, Kang Epi tuh apa ya, kita bisa belajar totalnya dia tuh kalau suka apa-apa tuh total. Kadang apa ya, ini loh, dia suka main ukulele, semua anak-anak dibeliin ukulele gitu. Iya. Dan siapa yang produksi nih, kita dibantuin sama dia. Jadi Lagi demen orange itu dari bawah kaki sampai kepala itu orange semua. Nanti kalau lagi suka sepeda ontel, beli sepeda ontel tuh, beli banyak tuh. dan kita suruh pakai semuanya. Iya, gitu. Nah mungkin ya yang saya ambil, yang saya adaptasi gitu ya, yang saya tahu gitu, kayaknya nih Kang Epi itu dapat ilmu-ilmu yang kayak gini tuh dari almarhum Mas Sena Utoyo tuh. Kalau cerita Mas Sena juga tuh, kalau misalnya ada pergi ke pasar Roak, nah terus dilihat ada topi, dipakai tuh topinya, terus dicoba-coba bikin nomor gitu. Nah itu mungkin jadi Mas Sena tuh sebagai gurunya ya, alhamdulillah emang Allah takdirin dia dimakan dekat gurunya Mas Sena Utoyo gitu. Dan kita itu nggak pernah dapat Mas Sena, karena Mas Sena itu meninggal di tahun, wafat di tahun 98. Yang terakhir dapat ilmunya Mas Sena tuh angkatan 98, angkatan yang kayak bagus tuh. Nah terus saya sering dengar cerita Mas Sena begini, Mas Sena begitu, sering dengar. Dan saya ngedapatin sosok Mas Sena itu di Kang Epi. Iya, low profile-nya semua orang disapa. Wah, Masya Allah deh tuh Kang Epi. Jadi dia nggak menganggap, wah maaf ya, wah gua artis nih, enggak. Seniman. Bayangin aja, seumur kayak gitu, kita aja nih termasuk saya lah, itu nggak ada apa-apanya kalau masalah performance art sama Kang Epi. Ada kita ngisi acara tuh di Kalimantan, mainin naskah Mega-Mega, nah, Kang Epi ikut sama kita. Itu Kang Epi sebelum penonton masuk ke gedung, dia performance art. Dia bilang cari minyak jelantah, mandi minyak jelantah Kang Epi. Bayangin udah setua itu tuh, masih mau performance art kayak gitu. Totalitasnya ya, itu yang benar dibilang Satria Toel, bahwa Kang Epi itu apa-apa segalanya tuh total deh, Tanpa hambatan batin. iya itu motonya Mas Sena ya, bergerak melalui rasa dan pikiran tanpa hambatan batin. Iya. Kang Epi tanpa hambatan batin, mereka dia melakukan itu tanpa nggak pernah malu apapun Iya. itu dilakukan. Dia emang mungkin dari melek mata udah perform kali itu Kang Epi itu, ibaratnya kayak gitu. Nah satu lagi cerita
kita dulu tuh ada namanya orientasi pengenalan teater, maksudnya nyambut anak-anak baru lah. Kita kadang-kadang ke puncak atau ke pantai. Nah pas waktu itu lagi di pantai di Anyer. Jadi di Anyer itu saya lupa di villa apa, itu airnya sampai ke tengah tuh belum dalam, masih se bawah lutut lah. Nah terus ada orang berdiri di situ kayaknya pakai sarung begini aja, dan kita ngelihat siapa itu. Wah jangan-jangan nelayan kali gitu. Wah apa polisi ya. Pokoknya kita semua di situ bertanya-tanya. Nggak taunya siapa, Kang Epi. Almarhum. Ada kali 2 jam berdiri kayak gitu. Nah untung ada Bunda Karin tuh, udah Kang, udah gitu. Kalau nggak terus tuh Itu dia ngapain sih, Kang? perform, Oh. cuman begini aja di laut gitu, di tengah laut gitu tuh yang masih yang masih ketek lah, begini aja diam. Itu kan semua orang ngeliat, itu siapa ya, kita bertanya-tanya ini. Apa warga sekitar, apa nelayan, wah banyak dah asumsi ini. Nggak taunya Kang Epi Kusnandar. Itu totalitasnya Ya yang gitu-gitu dah. kita petik dari Kang Epi. Makanya apa yang dia tanam itu yang dia tuai ya. Jadi sekarang siapa yang nggak kenal Kang Epi Kusnandar? Semua punya cerita bersamanya. Gitu. Iya. Ini tadi Zen yang mimpin tahlil tadi, dia salah satu murid di almarhum Bang Yayu. Dia ketemu Kang Epi di rumah di Wajah Duku. Ya. Udah berapa lama kenal, Bang? Kalau dari saya pribadi sih mengenal Kang Epi itu dari karya-karyanya, dan saya juga baru mengenal secara langsung tuh ketika di Wajah Rinduku seperti itu. Jadi ya sebagai salah satu aktivis seniman yang terkenal pastinya, saya pun mengenal Kang Epi awalnya dari karyanya, terutama di Preman Pensiun. Habis itu yang lihat secara langsung di Wajah Rinduku. Terus apa kira-kira yang bisa diambil ya, Bang, dari segi positifnya dari Kang Epi ya, Bang? Ya itu Coba kita masing-masing. profile itu udah nggak ada yang ngalahin Kang Epi. Profilnya semua ditemenin, mau siapa aja gitu, semua ditemenin. Ya itu karena mungkin Kang Epi itu ya seperti tadi saya bilang, adaptasi dari almarhum Mas Sena, Mas Yayu gitu. Jadi senior ada dia main ke atas sama seniornya masuk sampai ke kita yang di bawah-bawah ini nih, yang ibaratnya beda jauh angkatannya, itu tetap ditemenin sama dia, dirangkul gitu. Pernah ada cerita buruk apa ke siapapun. Nah, ya udah. Nggak pernah ngomongin orang itu Kang Epi itu. Saya nggak pernah. Kang Epi itu mau merangkul, Mau bukan merangkul. mau memukul. Gitu, yang Dan luar biasa. selalu bawa buku catatan. Apa? Kita dicatat sama dia. Oh, dia suka nyatet juga. Karena dia suka mencari keyword atau keywordnya hari ini apa nih? Nah, gitu kita cari keyword. Iya, nanti kalau lagi waktu itu kan lagi happening Joker ya. Wah, ke kampus pakai Joker tuh dicat. Bayangin umur segitu. Hah? Totalitasnya kalah lah saya kita nih. Mudah-mudahan nggak ada apa-apanya sama Kang Epi. Bang, tapi pernah dengar nggak Kang Epi mau umroh atau apa, atau mau naik haji? Pernah cerita itu nggak sih, Bang, sebelumnya? Pasti ya, kalau film apa, saya kan nggak pernah dengar ya, tapi mungkin ya semua orang pastilah, pasti yang namanya pengen umroh, pengen ini pastilah. Dan kayaknya itu unik gitu, unik. Ikonnya. Ya, Insya Allah Kang Epi itu. Ya kita doain mudah-mudahan Kang Epi amal ibadahnya diterima, Amin. terus ketemu sama guru-gurunya di sana. Mau tahu juga nggak sih, kan ternyata Bakar Maslis pengen sekali memberikan hadiah umroh juga. Kang Epi Iya, ya. Bakar Maslis. Iya. Ya mudah-mudahan nanti pas siapa aja teman-teman yang umroh, kita umrohin ntar Kang Epi, kita bakdal ya. Bisa ya, Insya Allah nanti doain kita bisa ngebakdalin Kang Epi umroh gitu. Iya, Kang Epi tuh nanti kalau demen pakai peci kayak gini, pakai peci gini terus dia gitu. Jadi apa ya? Ya orangnya hijau ini Kang Epi nggak yang gitu. Itu juga kayak Mas Ena gitu. Saya dengar ceritanya nggak pernah marah, kalau marah pasti diam gitu. Kang Epi. Tapi pernah ada ini nggak sih ke teman-teman ini buat kayak pesan-pesan gitu, ataupun kayak hal-hal yang kayak ada firasat dari bahasa, kan kadang kita mendengar dari bahasa seseorang itu
memberikan ke firasat bahwasanya ingin pergi atau seperti apa? Iya, saya baru dengar juga kemarin dari Mbak Karin ya. Jadi waktu itu Mas Wahyu wafat, iring-iringan, yang paling Mas Wahyu wafat, terus Kang Eki bilang, Mas Budi udah nggak ada, terus disebutin aku, Bang Yayu nggak ada, abis ini ntar terus nanggap. Ini pada, ini yang dia bilang gitu. Iya, Kang Eki pernah ngomong gitu. Tapi kalau sama gini enggak ya. Soalnya kita nggak tahu tuh Kang Epi serius atau bercanda, kita nggak tahu. Beda-beda tipis. Siapa sekali actingnya. Iya. Pokoknya nggak ada yang ngalahin lah tuh Kang Epi masalah performan, masalah apa. Dan kadang-kadang gini ya, kita kan tuh namanya anak teater tuh ada di teater luas tuh ada namanya Plaza Luas. Nah kita kadang-kadang suka berimajinasi di situ. Wah ini nanti di sini nih kalau ada, wah enak tuh, ntar kita isi air, kita duduk-duduk di situ tuh siang-siang panas-panas gini. Nah kayaknya Kang Epi hilang. Datang udah bawa itu. Iya, jangan pokoknya sama Kang Epi jangan suka ngomong apa gitu. Nanti dicari tuh, tercipta langsung. Itu yang nggak bisa lupain tuh. Dan saya ya itulah pertama kali masuk IKJ dapat job pantomim itu dari Kang Epi. Makanya saya nggak akan lupa sama Kang Epi. Sampai kapanpun saya nggak akan lupa sama Kang Epi karena itu berkesan banget. Jadi saya pertama kali dapat job pantomim itu Kang Epi. Nah, job pantomimnya tuh di HCC ya. Ada maskapai bikin boots. Nah, terus di situ kita di salah satu boots maskapai itu kita di situ main pantomim, saya jadi patung. Karena itu AC kan, jadi mata perih, keluar air mata. Terus anak kecil bilang, iya badutnya nangis. Itulah pokoknya nggak lupa tuh sama Kang Epi tuh. Dia mau merangkul kita nih yang piik-piik nih, yang ibaratnya di bawahnya dia tuh sama dia udah dianggap kayak adiknya. Udahlah, ya Kang Epi ya temen, ya abang, ya guru, semuanya dia. Udah Kang Epi tuh nggak ada habisnya kalau kita ceritain Kang Epi tuh. Banyak cerita-cerita tentang Kang Epi dan semuanya unik-unik. Bisa dibilang berarti sosok Kang Epi berjuta kenangan. Wah, iya itu. Semua orang punya kenangan sama beliau. Semua Kang Epi. Bayangin aja Kang Epi masih naik KRL. Masih naik KRL. Bayangin. Dia sekelas Kang Epi gitu. Masih yang kayak gitu. Nah, itu yang patut kita contoh ya. Maksudnya ya udah apa adanya Kang Epi. Nggak yang sering dibuat-buat atau apa, ya dia ngalir apa adanya dia. Kang Epi itu. Mungkin dari kerabat juga melihat kan Mbak Karin sangat kehilangan banget ya. Iya. Apalagi tadi juga sempat ke makam, maksudnya Iya. sampai mengatakan kayak apa aku ikut aja gitu. Maksudnya kayak melihat perjalanan mereka juga, keromantisan mereka, mungkin sebagai kerabat juga seperti itu. Iya, saya begitu Kang Epi nikah sama Mbak Karin ya, Kang Epi mulai ya, dulu kan ibaratnya nggak ada yang ngingetin atau apa, nah adanya sosok Mbak Karin tuh Kang Epi jadi ada yang ngingetin gitu, terus ya teratur kalau menurut saya, yang saya lihat gitu ya. Pasti ada suka dukanya lah mereka berdua itu ya kan. Dan Mbak Karin tuh ya bisa ngimbangin Kang Epi lah. Kang Epi Masya Allah. Mungkin boleh minta doanya ke masyarakat semua untuk ke Kang Epi mungkin dari Iya. Iya, yang pasti apa yang sudah kita ceritakan itulah sosok Kang Epi. Dan kami satu keluarga besar dari Kang Epi, khususnya di KJ, ya buat teman-teman yang memang mengenal sosok almarhum Kang Epi sebagai Kang Mus, kami berharap minta doa yang ikhlasnya buat almarhumah. Semoga almarhumah bisa tenang, almarhum bisa tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala, amal dan ibadahnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga yang ditinggalkan bisa dikasih ketabahan dan meluruskan apa-apa yang
kebaikan Kang Epi bisa dilanjutkan dari keluarga, khususnya anak-anaknya. Oke.